juga harus berdasarkan hukum. Nah, ini bagian yang saya cermati bahwa di dalam mengungkap peristiwa perbuatan dan akibat, daya eskalatifnya memang seringkali muncul dalam bentuk opini atau pandangan apa yang disebut dengan praduga-duga. Pertanyaan dalam hukum pidana, boleh nggak menduga-duga? Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, bagi saya menduga-duga itu boleh, dan itu memang jalan awal hukum pidana. Namun praduga-duga itu harus bisa dikendalikan. Ya, nah, karena itu bisa dikembalikan, menurut hemat kami praduga-duga itu ada 3 konsepnya. Nah, pertama, karena ini menyangkut social effect, ya, persepsi masyarakat, persepsi publik, persepsi ataupun legal effect, persepsi hukum, maka yang pertama harus ada praduga hangus buat saya, atau Burton prejudice. Itu persangkaan hangus. Seseorang boleh kita tuduh, boleh kita sangka, tetapi harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, ya, terutama yang berkaitan dengan akibat, maka praduga itu hangus, Burton, dia hangus. Kemudian praduga yang kedua, praduga yang bersifat eksistensi. Praduga yang didasarkan pada evidence. Siapa? Hari ini saya mengatakan seseorang melakukan tindak pidana. Buktinya apa? Ada dokumen tertulis. Yang satu mengatakan ada dokumen otentik. Mana yang lebih kuat? Ya, base evidence. Sangat tergantung pada penilaian mana bukti yang lebih kuat atau paling kuat. Karena di dalam hukum pidana berlaku apa yang disebut beyond reasonable doubt, itu yang disampaikan bahwa tidak boleh ada keraguan-raguan kalau menyangkut satu peristiwa perbuatan dan akibat. Kemudian yang terakhir ada praduga yang bersifat konklusif. Praduga ini sudah tidak bisa dibantah. Misalnya apa? Putusan hakim, ya, yang sudah berkekuatan hukum, atau putusan selevel atau senilai dengan putusan hakim, ya, yang bersifat final and binding, ya, misalnya putusan-putusan arbitrase. Nah, itu kemudian di dalam konsep pembuktiannya pastilah ada yang tadi saya kemukakan, bahwa aspek pembuktian ada kaitannya dengan legally, aturannya harus jelas mengatur. Kedua, autentikasi, tidak ada keraguan tentang otentisitasnya. Satu. Yang ketiga adalah relevansi. Kenapa pembuktian relevan penting? Ya, karena yang dicegah adalah misleading. Nanti. Kemudian yang kaitan dengan relevansi adalah akurasi. Ya, jadi legally, autentikasi, kemudian akurasi. Nah, setelah 4 ini baru masuk kepada reliability, bisa dipercaya enggak. Nah, yang 3 terakhir adalah admissibility. Ini wilayahnya yang mulia, bisa diyakinkan tidak, bisa membentuk keyakinan. Ini prinsip di dalam pembuktian itu sendiri, sehingga kata duga, prasangka itu suspicious bentuknya, kecurigaan. Tapi suspicious itu harus reasonable. Maka konsep reasonable suspicious itu harus didasarkan pada tadi. Pembuktiannya harus legally, harus autentikasi, relevansi, kemudian reliability dan admissibility. Ini ada pada wilayah keyakinan, yang di dalam bahasa hukum pidananya disebut beyond reasonable doubt. Kita tidak boleh ada keraguan di dalam pembuktian itu. Terkait juga termasuk bewis mejalannya, ya, alat yang dibuktikan, bewis waringnya, bagaimana alat bukti itu diuraikan, ya, difungsikan. Kemudian bewis lasnya, bagaimana dibagi pembebanan pembuktian, apakah pembebanan pembuktian itu secara normal ataukah bewis, ya, atau shifting burden proof, ya, pembuktian secara terbalik, ya. Kemudian ada bewis minimum, berapa sih standarisasi alat bukti yang dianggap cukup itu. Kemudian juga seharusnya ini memang kaitan juga dengan soal pembuktian itu. Saya ingin mengatakan begini, Francis Bacon Pak mengatakan, apa sih sebenarnya perlunya pengadilan dan perlunya pembuktian di dalam pengadilan. Beliau mengatakan pembuktian itu adalah searching for the truth, katanya, mencari kebenaran. Jadi sistem peradilan itu menurut beliau harus trial with truth, harus dengan kebenaran.
tidak boleh trial without truth, tidak boleh peradilan tanpa kebenaran. Nah, maka ukuran kebenaran tadi di dalam jenis alat pembuktian, ya tadi sudah saya sebutkan. Ini yang saya rasa bisa saya sampaikan. Sementara kalau kaitan dengan minimum pembuktian, saya rasa ketentuan hukum acara kita memang menganut ada dua, ada hukum acara yang bersifat formil, dia kodifikasinya menjadi undang-undang payung yang disebut hukum acara pidana, ada yang disebut undang-undang yang bersifat lex specialis. Bahkan ada yang lex specialis sistematis. Kalau antara hukum spesialis yang satu dengan undang-undang 11 menyangkut acara, itu terjadi kekhususan tertentu.